Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Taman Aries bagi saudara-saudara yang beribadah di gereja maupun secara online melalui kanal YouTube. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPPS GKJ dan GKI Sinwil Jateng. Tema ibadah pada hari ini adalah makin berdampak. Hari ini bersama kita hadir seorang kader pendeta GKI atas diri Saudari Yosefa Ariana Krisna Dewi untuk menjalani pemantapan dalam jalur kependetaan GKI sebelum proses persiapan pendidikan kependetaan GKI di GKI Taman Aries mulai November 2022 sampai dengan April 2023. Untuk itu kami persilahkan Saudari Yosefa dapat memperkenalkan diri kepada jemaat. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya kepada jemaat GKI Taman Aries, juga majelis jemaat yang sudah menerima saya untuk berproses bersama selama 6 bulan ke depan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yosefa Ariana Krisna Dewi, biasa dipanggil Seva. Bapak Ibu juga bisa memanggil saya Seva, begitu ya. Saya berasal dari jemaat GKI Tegarrejo Salatiga. Saya adalah kader GKI yang akan berproses 6 bulan bersama dengan Bapak Ibu. Sekian perkenalan singkat dari saya, semoga kita bisa makin bertumbuh bersama di tempat ini selama 6 bulan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyambut dan mendukung pelayanan Saudari Yosefa di GKI Taman Aries. Bapak, Ibu, Saudara, sungguh bersyukur pada Tuhan. Selama bulan Oktober ini, kita sudah boleh merayakan rangkaian acara bulan keluarga dengan berbagai kegiatannya. Nanti setelah ibadah selesai, dimohon Bapak Ibu dapat menunggu sejenak untuk mengikuti acara penutupan bulan keluarga. Mari Bapak Ibu, sejenak kita menyimak beberapa kegiatan gereja kita dan wartalisan berikut ini. Yang ingat nggak kalau bulan November itu ada acara apa di gereja kita? Apa ya? Nggak ingat? Ya, masa Eva aja nggak ingat. Ya udah kalau gitu kita cek aja dulu. Oke, yuk. Acara apa ya? Bulan keluarga bukan ya? Acara apa ya? Ya, aku kan baru di sini, belum tahu. Apa ya? Ada acara apa ya November? Ulang tahun? Oh, ingat saya. Ulang tahun gereja. Ke-20 tahun? Nah, itu yang saya lupa. Waduh, keberapa ya? 17. Ulang tahun keberapa ya? Aduh, ya ampun. Lupa. Saya tiba-tiba short term memory loss ya. Seumur aku apa ya? 29, bukan. Rasanya ke 30. Apa ya? Mungkin kalau ulang tahun yang happy-happy gak sih, selebrasi kayak gitu. Yang meriah dong. Yang seru. kalau ada Untuk lilin, harus ada kue ulang tahunnya. lebih bagus sih makan-makan yang meriah. Rame-rame gitu. Yang ada souvenirnya. Yang pasti maunya yang Nah, Bapak Ibu, adik kakak, saudara-saudara, anak-anak, mari kita hadiri ulang tahun GKI Taman Aries yang ke-30 pada tanggal 6 November. Jadi, sampai ketemu di tanggal 6 November hari Minggu. Bye-bye. Halo Jemaat GKI Taman Aries, tanpa terasa gereja kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Mari doakan dan hadirilah kebaktian syukur hari ulang tahun ke-30 GKI Taman Aries pada tanggal 6 November 2022. Bersama pujian dari Paduan Suara Gabungan Jemaat GKI Taman Aries, Paduan Suara GPC, Paduan Suara Vinsersi, dan tarian dari Almighty Dance Crew. Akan ada kejutan istimewa di akhir ibadah loh.
Mari bersyukur dan bersukacita bersama. Ditunggu ya. Mari Bapak, Ibu, Opa-opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, pukul 10 pagi dengan tema Janji di balik peristiwa Taman Eden. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Elizabeth Hasekin dari GKI Perumahan Citra 1. Mulai Sabtu 5 November 2022, sapaan doa dapat diikuti hanya secara onsite di gedung gereja setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 7 pagi. Mari kita terus saling menguatkan melalui doa. Salam saudara-saudara jemaat GKI Taman Aries. Klinik Pertama Karya Kasih telah melayani selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Melayani di bidang kesehatan dengan sepenuh hati, memenuhi panggilan Tuhan melalui gereja di tengah-tengah kondisi yang selalu berubah. Kini, Poliklinik Pertama Karya Kasih hadir dengan visi dan misi dan nilai yang baru. Visi menjadi poliklinik perumahan yang melayani modern dan mandiri. Misi berkontribusi bagi lingkungan, menjangkau segala lapisan, menopang dan mendukung pemulihan, terintegrasi secara digital dan mandiri, tempat pelayanan bagi pribadi dan komunitas, menghidupi nilai-nilai, hati yang berbelas kasih, kesetiaan, kesehatian, bertanggung jawab, sukacita dalam menjalankan pelayanan. Untuk mewujudkan visi dan misi pelayanannya, maka klinik melakukan 3 penataan, yaitu tata ruang dan fungsinya, manajemen pelayanan, dan sumber daya manusia. Dalam mendukung itu semua, maka Poliklinik Pertama Karya Kasih akan melaksanakan renovasi gedung. Mari, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama mewujudkan visi, misi, dan nilai tersebut. Tuhan Yesus kiranya memberkati panggilan kita bersama. Sesuai dengan video warta pada awal ibadah, saat ini diadakan survei jemaat GKI Taman Aries 2022. Bapak Ibu anggota maupun simpatisan GKI Taman Aries diharapkan berpartisipasi dengan menyempatkan waktunya untuk mengisi formulir survei. Akan ada teman-teman pemuda yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengisi formulir sensus jemaat di teras gereja setelah kebaktian ini berakhir. Yuk ikut surveinya. Data lengkap GKI Mantap. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat terkasih, marilah bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari menyembah Tuhan yang telah menganugerahkan bagi kita keluarga, tempat kita saling menerima dan mengasihi. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari menyembah Tuhan sebagai syukur kita atas persekutuan yang indah di dalam keluarga besar GKI Taman Aries, di mana kita bertumbuh dan saling melayani. Mari semua,
mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saya juga.
buah merupakan salah satu tanda bahwa sebuah pohon memberikan manfaat. Pohon yang baik memberikan buah yang baik juga. Bagaimana dengan hidup kita? Sudah bermanfaatkah bagi orang-orang di sekitar kita? Sudah berdampakkah bagi lingkungan kita? Atau penghayatan hidup beragama kita hanya sebatas memakai kalung salib di leher, mengikuti ibadah atau ritual-ritual yang dapat dilihat oleh banyak orang? Lalu, bagaimana seharusnya kita merefleksikan hidup beriman yang dapat membawa dampak? Marilah kita mengintrospeksi diri dan mohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Mari berdoa. Allah yang Maha Pengampun, kami datang dalam kesadaran akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan dan layakkan hidup kami, agar berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, marilah menyambut berita anugerah yang diambil dari Roma 4 ayat 7 dan 8.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Yesus di hatiku, kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku senang. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah hidup kami, supaya melalui tutur kata, perbuatan, melalui seluruh kehidupan kami, banyak orang merasakan dampak dari semua yang baik. Bimbinglah kami supaya menghasilkan buah, dan buah-buah itu dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Jadikan keluarga kami menjadi tempat persemaian di mana cinta kasih, kebaikan, pengharapan, iman pada Tuhan Yesus Kristus berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dan melalui firman Tuhan, kami akan mendapat peneguhan, kami akan mendapatkan motivasi untuk terus berdampak serta menghasilkan buah. Diberkatilah setiap kami yang membaca serta merenungkan firman-Mu, juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Pakailah hamba-Mu supaya dimampukan untuk mewartakan kabar baik bagi kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 1 ayat 10-18. Yesaya 1 ayat 10-18. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu?
bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita yang berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Kau
sembuhkan. Ya Tuhanku, akui pelanggaranku berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu, maka sesungguhnya di waktu datang nanti terjadi banjir besar, itu tak melandanya. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesakan. Senyumanku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun,
sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat siang saudara-saudari semuanya. Senang sekali hari ini kita berjumpa untuk merayakan kasih Allah. Dan di antara kita mungkin ada yang bertemu dengan saya baru sekali ini. Maka saya kenalkan diri saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari Lembaga Pembinaan dan Pengaderan Sinode GKJ dan GKI SW Jateng di Yogyakarta maksudnya gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara datang ke Jogja dengan senang hati kami menyambut saudara untuk berkenan hadir di Lembaga Pembinaan Pengaderan. Ini kalau di GKI SW Jabar Bina Warga, Bina Warga milik GKI SW Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Sinode Gereja Kristen Jawa. Dan hari ini adalah hari penutupan untuk bulan keluarga 2022. Setelah kita menghayati permenungan dari minggu ke minggu dengan mengajak kita melihat bagaimana hidup menjadi seperti tanah humus, tanah yang subur, sehingga dengan kesuburannya ketika biji ditanamkan, biji itu berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah. Kehidupan kita ibarat pohon yang menghasilkan buah, dan itulah hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak bersama keluarga terwujud ketika kita menemukan makna di balik hidup berkeluarga. Apa maksud Allah membuat kita semua berada dalam keluarga? Kita sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai suami istri, apa maksud Allah untuk itu semua? Pasti ada maksud Allah untuk kehidupan kita yang perlu untuk direnungkan, direfleksikan. Dan melalui berbagai peristiwa kehidupan, Allah membentuk kehidupan keluarga-keluarga supaya makin hari makin bertumbuh dan berdampak. Melalui berbagai pengalaman sukses dan gagal dialami oleh keluarga. Keluarga tidak selalu sukses melulu. Keluarga juga berjumpa dengan peristiwa yang membuat kita merenung, inilah bagian dari kegagalan yang perlu direfleksikan. Karena keluarga juga tidak melulu gagal. Ada suka dan duka yang bergantian, di situ ada maksud Allah. Maka kalau kita menyanyikan nyanyian suka dan derita bergantian,
memperkuat imanku. Ada maksud Allah di balik setiap peristiwa kehidupan kita. Dan maksud Allah itu adalah supaya keluarga menjadi berkat. Keluarga yang memberkati itu akan terjadi di dalam kehidupan yang penuh dengan relasi kasih. Pembiasaan-pembiasaan keluarga sehari-hari yang didasarkan pada pembiasaan yang menuju kepada hasil yang berdampak. Pembiasaan seperti seorang petani. Seorang petani akan dapat merasakan hasil dari usahanya ketika hari demi hari ia membiasakan diri melakukan tindakan-tindakan yang pas sesuai dengan bidangnya. Dan dalam keluarga ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang perlu dilakukan supaya hidup ini berdampak. Salah satunya adalah dalam hal berkomunikasi. Komunikasi dalam keluarga sebagai upaya pembiasaan untuk keluarga bertumbuh. Komunikasi yang baik akan berdampak positif. Komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang didasarkan dari niat batin yang penuh cinta. Komunikasi yang saling mensupport, mendukung satu sama lain sehingga di antara satu dengan yang lain ada kesepakatan untuk bersama sebagai keluarga. Apapun yang terjadi, kita menghayati sebagai keluarga. Dan komunikasi yang baik itu dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan saling meneguhkan. Maka ada orang menyebut 4 kata ajaib dalam keluarga yang menumbuhkan komunikasi positif. Apa saja itu? Yang pertama, sapaan. Halo, hai. Ini sesuatu yang nampaknya sederhana. Ketika kita menyapa pasangan kita, bangun tidur, hai istriku, hai suamiku. Kalau orang Jawa, hai jo, bojo, gitu ya. Sepertinya itu simpel, sederhana. Namun kalau itu dibiasakan dalam keluarga, kita menyapa anak-anak kita menyapa orang tua kita, say hello. Sapaan itu bukan sekadar basa-basi. Sapaan yang keluar dari ketulusan hati akan membuka hati kita kepada yang lain untuk berpadu, untuk berkait. Maka besok pagi atau nanti malam silahkan para suami sebelum tidur pandanglah wajah istrimu dan hai istriku. Wah, gitu ya. Dan istri mengatakan hai suamiku, kita tidur bersama. Peganglah tangannya dan tidurlah dengan cinta. Kepada anak-anak juga sama. Sapalah dan rasakan kehangatan itu. Ketika itu menjadi habituasi, menjadi pembiasaan, maka kata-kata ini mengubah luar biasa. Tidak ada lagi rasa kaku dalam keluarga. Kekakuan-kekakuan itu diubah menjadi suasana yang cair. Kata ajaib, tolong. Ketika kita minta sesuatu, katakan tolong. Dengan meminta tolong, dengan mengatakan tolong, kita merendahkan hati untuk memohon. Dan dalam hidup keluarga yang namanya direpotkan dan merepotkan itu sesuatu yang biasa. Sebagai suami, saya direpotkan istri atau merepotkan istri, itu sesuatu yang biasa. Kalau mengatakan, sungkan nanti istriku repot, sungkan nanti suamiku repot, dan kita saling tertutup, menutup satu sama lain,
maka tidak ada komunikasi yang hidup di sana. Tolong, berarti kita sama-sama membutuhkan dukungan. Kita sama-sama membutuhkan bantuan. Terima kasih. Kata terima kasih merupakan kata yang di dalamnya ada ucapan syukur. Kita mensyukuri semua hal yang kita alami di dalam rumah kita. Mengucapkan terima kasih sebagai sebuah kebiasaan berarti juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa diriku adalah orang yang mensyukuri semua kasih karunia Allah karena kelimpahan berkat bersama dengan anak, bersama dengan pasangan, bersama dengan semuanya. Dan terima kasih itu juga berkait dengan pemberian dan penerimaan. Memberi tidak harus selalu dalam bentuk yang wah. Dari hal-hal sederhana, kita bisa memberikan sebagai bentuk cinta kita. Saya sering pergi ke pasar. Rumah saya dekat pasar, maka saya sering belanja bayam, terong, bayung, itu biasa. Dan suatu kali saya pergi ke pasar, saya melihat seorang pedagang itu membawa ada tembelan panci, ada jualannya itu gagang panci, alat untuk membersihkan kotoran, dan ada peniti. Saya ingat peniti, 1 bungkus Rp1.000, saya beli 2 bungkus. Sepulang dari pasar saya berikan pada istri saya. Istriku, ini hadiah hari ini buat kamu. Peniti, Rp2.000, Rp2.000. Dan apa respon saya? Terima kasih Bapak, itu ya. Ya senang sekali dengan peniti itu ya. Ini yang saya butuhkan hari ini. Sesuatu yang simpel, sesuatu yang sederhana. Namun ketika diberikan dengan cinta, disitulah kita merasakan buah-buah dari cinta itu. Dan tentu ada kata yang lain, yaitu maaf. Membiasakan diri untuk meminta maaf, dilanjutkan dengan perubahan hidup, akan membuat kita saling menerima satu sama lain. Permohonan maaf itu ada karena kesadaran kita sebagai pribadi yang tidak sempurna. Kita punya kelemahan, maka permohonan maaf juga diimbangi dengan pemberian maaf. Kita memberikan maaf karena ada kesadaran, aku bukan pribadi yang sempurna, kita semua tidak sempurna, maka dalam ketidaksempurnaan ini kita saling menerima dengan saling mengampuni. Itu komunikasi yang positif. Komunikasi yang baik akan berdampak positif melalui kebiasaan kita. Dan melalui komunikasi itu kita akan selalu terhubung karena sifat komunikasi itu adalah relasi. Dalam komunikasi selalu ada relasi. Dan Rasul Paulus memberikan teladan hal itu. Rasul Paulus memberikan teladan pada kita bagaimana menjalin komunikasi yang positif. Melalui surat-suratnya kepada pribadi-pribadi juga kepada jemaat-jemaat, Rasul Paulus menunjukkan bahwa komunikasi positif itu perlu dibangun. Dan kita melihat upaya mewujudkan komunikasi yang positif dari Rasul Paulus itu dilakukan dengan berbagai cara. Dalam komunikasi positif, Rasul Paulus menghibur juga menegur. Ia menguatkan dan mengingatkan. Ketika ada yang lemah, ia menguatkan. Dan ketika ada yang melenceng, yang tidak menjauh dari Allah, ia mengingatkan. Ketika ada yang hidupnya
dalam keterpurukan, dalam kelemahan, Ia hadir memberikan dukungan dengan menghibur. Ia memberikan penghiburan kepada mereka yang terpuruk, kepada yang berduka. Ia hadir dengan penuh empatik. Di sisi lain, Ia juga menegur orang-orang yang lalai, yang abai, supaya dengan teguran itu ada pertumbuhan. Itu komunikasi yang positif. Menguatkan dan mengingatkan didasarkan pada cinta, pada kasih. Menegur dan menghibur diwujudkan karena ada kepedulian. Kalau orang-orang sudah tidak peduli, maka orang-orang akan abai, akan membiarkan saja. Kalau di kampung saya, di Salatiga, itu kalau orang sudah abai, itu mengatakan satu kata, sak karepmu. Bapak Ibu mungkin ada yang nggak tahu ya, nanti silahkan tanya yang tahu gitu ya. Sak karepmu. Luweh gitu ya, itu bahasa di kampung saya. Karena saya orang kampung kan dari kasihnya kelihatan ya orang kampung ini ya. Ini kata sak karepmu menunjukkan abai, pengabaian. Dan kalau orang sudah abai, orang tidak akan lagi memikirkan untuk apa mikirin kamu. Terserah kamulah. Urus diri sendiri, urus hidupmu sendiri. Itu kalau orang abai. Kalau orang melakukan pembiaran. Jadi, dalam komunikasi yang positif itu, unsur menegur dilakukan bukan karena orang tidak suka. Bukan karena kebencian. Ini beda. Menegur dengan kasih itu akan menumbuhkan daripada membiarkan sesuatu yang keliru. Inilah cara Rasul Paulus hadir, memberikan peneguhan kepada orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang ada di hatinya. Dan dalam bacaan kita hari ini, di dalam surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan 11 sampai 12, kita menemukan bagaimana pola komunikasi itu dilakukan oleh Rasul Paulus bersama Silvanus dan Timotius. Mereka sebagai satu tim. Mereka satu tim yang melayani. Mereka bersama-sama hadir bagi jemaat di Tesalonika untuk meneguhkan. Maka melalui komunikasi itu, Rasul Paulus bersama Silvanus dan Timotius menyatakan cinta kasihnya dan berkomunikasi dengan mereka. Ada dua hal yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Dan dua hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kehidupan jemaat Tesalonika. Yang pertama, Paulus, Silvanus, dan Timotius bersyukur karena iman jemaat makin bertambah. Jemaat saling mengasihi, sehingga kehidupan mereka bertumbuh meskipun di tengah-tengah segala penganiayaan dan penindasan. Ini yang pertama. Bersyukur melihat jemaat. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius ini sebagai gerak respek mereka. Mereka mengapresiasi semua yang dilakukan dan terjadi di jemaat Tesalonika. Kata-kata yang apresiatif adalah kata-kata yang menumbuhkan. Dan kata-kata yang apresiatif itu akan berdampak positif ketimbang kata-kata yang sebaliknya. Lawan kata dari apresiatif itu adalah kritik, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, mencari-cari kelemahan orang. Inilah lawan kata dari apresiatif. Hidup yang apresiatif
dilakukan karena ada kesadaran bahwa hal yang positif itu lebih menumbuhkan ketimbang hal yang negatif. Bagi kita di tahun 80-an mungkin ada yang ingat di TVRI dulu ada pelukis namanya Pak Tinosidin. Masih ingat? Yang ingat berarti usia 40 tahun ke atas gitu ya. Nah iya itu zaman dulu, saya masih SD gitu ya. Kita belajar dari Pak Tinosidin kalau melihat ada anak menggambar, melukis. Apa kata Pak Tinosidin? Bagus. Kata yang diucapkan bagus. Bagus yang tulus. Adakah mengucapkan bagus yang tidak tulus? Ada. Bagus. Tetapi, kata tetapi ini menunjukkan bahwa pujian kita itu bersyarat. Loh Pak, apakah tidak boleh? Kalau kita itu ingin memberikan masukan, harus mengucapkan kata apa kok? Kata tetapi itu berarti bersyarat. Kita bisa mengganti kata tetapi dengan kata dan. Misalnya, anak kita nilainya bagus, sudah di atas rata-rata. Kalau rata-rata kelas misalnya 7,9, anak kita 80 gitu ya. Dan kita menginginkan ada perkembangan. Apa yang bisa dikatakan? Kita bisa mengatakan, nak, bagus. Dan kamu bisa meningkatkan lebih bagus. Ini kata yang apresiatif. Bandingkan dengan ini, nak, bagus. Tetapi, beda kan? Rasanya beda. Anak pun akan menerima dengan beda. Begitu kata tetapi hadir, maka di situ orang ditinggikan, kemudian dijatuhkan. Nilaimu bagus, tapi sayang ya, ditinggikan, banteng. Orang merasa sakit gitu ya. Kalau sudah bagus, ya bagus. Maka dalam bahasa apresiatif dikatakan, kita bisa mengubah kata tetapi dengan kata dan. Ya sepertinya memang agak enggak enak. Namun disitulah kita bisa belajar untuk mengapresiasi. Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius mengapresiasi kehidupan jemaat. Di tengah berbagai tantangan kehidupan mereka terus bertumbuh. Mereka terus berkembang dan menghasilkan buah. Kita bisa melihat hidup di tengah tantangan itu bukan sesuatu yang mudah. Namun bagi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan, tantangan itu justru bisa menjadi sarana untuk mengubah kehidupan. Tantangan, kesulitan, krisis itu bisa diubah menjadi kekuatan karena sesungguhnya kita tidak sendiri. Ada Allah yang bersama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Paulus, Silwanus, Timotius mendoakan supaya Allah melayakkan panggilan jemaat agar menjadi jemaat yang disempurnakan oleh kehendak Kristus yang ujung-ujungnya adalah kemuliaan bagi Kristus. Paulus, Silwanus, dan Timotius melihat realitas dalam jemaat. Mereka dalam pergumulan yang tidak mudah. Dan mereka bertumbuh dalam pergumulan itu. Mereka menghasilkan buah. Mereka menjadi berkat. Dan mereka itu terus mengikuti kehendak Kristus. Maka Paulus, Silwanus, dan Timotius mendoakan. Teladan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius adalah doa. Doa menjadi peneguhan.
Doa adalah sarana untuk mewujudkan visi, karena di dalam doa itu kita akan mengucapkan, menyampaikan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur. Itulah doa. Seorang bernama John Bridgecott mengatakan, doa itu adalah hadiah. Dikala hatimu dipenuhi dengan kepedihan, pergumulan, berdoalah kepada Allah dan engkau akan dikuatkan. Ketika hatimu dipenuhi dengan kemarahan, mungkin ada hal-hal yang membuat engkau menjadi marah dengan keadaan, dengan kenyataan. Berdoalah dan Allah akan memberikan ketenangan dalam hatimu sehingga kemarahan itu diubah menjadi kekuatan. Paulus, Silvanus, dan Timotius mengajarkan kepada kita menjadi keluarga yang berdoa. Jadikan keluarga sebagai pusat doa kita. Disitulah mesbah kita. Membiasakan keluarga untuk berdoa berarti kita membangun pondasi yang kuat untuk keluarga kita. Dan memang untuk membiasakan keluarga itu berdoa bukan perkara yang mudah. Membutuhkan kedisiplinan kita. Kesiapan kita untuk terus bertumbuh dan dibangun. Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius mengajarkan kepada kita tentang dampak dari relasi. Dampak relasi antara Paulus, Silvanus, dan Timotius adalah kehidupan jemaat Timotius yang terus-menerus dibaharui oleh Kristus. Hidup yang dibaharui seperti tanaman. Ketika makin terus bertumbuh, makin berkembang, kita perlu pembaharuan. Seorang petani yang jeli akan membaharui ranting-ranting yang mulai mengering dipotong. Yang sudah mulai menua dipotong supaya tumbuh lagi tunas-tunas yang baru untuk kehidupan, untuk pertumbuhan pohon itu. Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius dalam relasi kasih bersama jemaat Tesalonika hadir berdampak bagi mereka. Karena kehadiran itu berdampak. Sebagai keluarga, kita belajar makna kehadiran. Kehadiran selalu berdampak karena di dalam kehadiran itu kita mewujudkan kehidupan yang saling mengerti, saling memahami, saling mengampuni, saling menumbuhkan. Dan kehadiran itu diperlukan. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita melihat pula bagaimana kehadiran Tuhan Yesus di Yeriko membawa pembaharuan bagi banyak orang. Ketika perjumpaan antara Yesus dengan Zakius terjadi, perjumpaan yang mengubah kehidupan. Siapa yang diubah? Semua orang. Yang pertama adalah Zakius. Zakius adalah pribadi yang hidupnya tertekan. Ia tertekan oleh stigma dalam masyarakat karena pekerjaannya. Zakius bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Dan masyarakat memberikan stigma buruk, pemungut cukai itu pasti memeras. Benarkah Zakius itu memeras? Nanti akan kita lihat. Yang kedua, stigma buruk pada Zakius sebagai pemungut cukai karena ia bekerja untuk pemerintahan Romawi.
Ia menarik pajak dan diserahkan kepada pemerintahan Romawi yang saat itu menjajah bangsa Israel. Maka kita bisa bayangkan stigma buruk itu membuat Sakeus dipinggirkan. Ia mengalami diskriminasi. Dan orang yang mengalami hal itu adalah orang yang kehadirannya sudah tidak dianggap lagi. Ia begitu terpuruk. Maka ia rindu untuk mengalami Tuhan dalam dirinya. Ketika ia mendengar ada Yesus datang ke Yeriko, ia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Dengan berbagai cara ia berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan ketika kepada Sakeus saat ia naik pohon ara, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Ini sebuah anugerah yang besar. Sesuatu yang tidak pernah disangka oleh Timotius bahwa Yesus akan hadir di rumahnya. Maka terjadilah sungut-sungut banyak orang. Banyak orang yang selama ini menghakimi Sakeus bersungut-sungut karena mengatakan ia hendak menginap di rumah orang yang berdosa. Ia hendak menumpang di rumah orang yang dosanya paling banyak di antara kita. Orang-orang itu iri hati. Iri hati itu adalah pangkal segala kejahatan. Dan itu bisa saja masuk dalam kehidupan kita. Iri hati itu pangkal segala kejahatan. Apalagi iri hati dengan menggunakan dalil agama, itu akan lebih jahat. Maka di sini Sakeus mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pernyataan Sakeus ini menunjukkan bahwa stigma buruk yang diberikan oleh masyarakat selama ini keliru. Seandainya ada yang kuperas Tuhan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti Sakeus berani menjamin selama ini ia bekerja dengan profesional, tidak memeras orang lain seperti yang disangkakan oleh banyak orang. Sebab seandainya dia memeras, maka dari konsekuensi perkataannya itu, ia harus mengembalikan 4 kali lipat. Ia tidak memeras. Dan karena sentuhan kasih Tuhan, maka Sakeus berubah. Ia berempati kepada orang-orang miskin. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Hidupnya bermakna ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan perjumpaan itu melebihi semua termasuk harta miliknya. Ia menyerahkan setengah dari miliknya tanpa takut, tanpa ragu-ragu, sebab yakin Tuhanlah yang empunya kehidupan. Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Hari ini, bukan besok, hari ini, saat ini, terjadi keselamatan di rumah ini. Tuhan Yesus menyatakan rahmat keselamatan. Dan kalau kita menghayati bagian ini untuk kehidupan kita, sesungguhnya hal yang sama telah Tuhan nyatakan buat keluarga-keluarga.
Mari kita ganti, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kata rumah ini kita ganti dengan nama kita. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah Wisnu Sabto Nugroho. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah Penatua Endang. Kepada semuanya. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah kita. Karena Allah punya rencana atas rumah kita. Apa rencana Tuhan? Kehidupan yang berdampak itu dimulai dari rumah kita. Kehidupan yang berdampak karena dalam rumah kita penuh dengan pengampunan. Kehidupan yang berdampak karena keluarga kita adalah keluarga yang penuh dengan respek, yang mengapresiasi, di mana satu sama lain saling mengapresiasi, saling mendukung. Kehidupan yang berdampak karena ada kekudusan dalam rumah kita. Ada saling percaya di antara kita. Kehidupan yang berdampak karena dalam keluarga kita ada komunikasi yang positif. Komunikasi yang menumbuhkan. Kehidupan berdampak karena keluarga kita adalah keluarga menjadi tempat yang pas, tempat yang layak, yang kompatibel untuk semua. Kehidupan dalam keluarga karena ada waktu berkualitas. Waktu di mana setiap pribadi merasa diperhatikan dan memperhatikan. Keluarga menjadi pusat berdampak karena di situ kita mendapat ketenangan batin. Ketenangan batin akan mewarnai seluruh laku kehidupan kita dimanapun dan kapanpun. Dan itu dimulai dari rumah kita. Kita akan hadir berdampak di tengah masyarakat ketika di rumah kita merasakan berkat-berkat. Usaha, pekerjaan kita, setinggi apapun prestasi kita dalam bisnis, kalau tidak didasarkan pada keluarga sebagai basisnya, maka semua yang kita capai itu kehilangan maknanya. Sebaliknya, ketika kita merasa dalam usaha, dalam pekerjaan kita, seolah-olah ada kesulitan, ada tantangan, namun support keluarga begitu besar untuk kita, maka setiap tantangan itu justru akan menjadi pupuk. Pupuk yang makin menggemburkan kehidupan kita. Sehingga dengan pupuk yang positif itu, kita akan terus berdampak. Akan menghasilkan buah. Hari ini, di penghujung bulan keluarga 2022, kita diingatkan, saudara-saudara. Recharge. Kita meneguhkan kembali. Meneguhkan kehidupan. Dari mana? Dari dalam rumah kita. Kehidupan yang berdampak dimulai dari dalam rumah kita. Maka wujudkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kebiasaan-kebiasaan yang membangun. Jadikan keluargamu rumah doa bagi semua untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat hening.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berta sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah
yang menumbuhkan kehidupan kami. Dan dalam anugerah Tuhan, kami sebagai pribadi, keluarga, dan keluarga besar GKI Taman Aries dimampukan untuk menghasilkan buah sehingga kehidupan kami berdampak. Ya Tuhan, kami mensyukuri untuk penghayatan iman kami kepadamu selama 1 bulan ini di dalam bulan keluarga. Melalui berbagai kegiatan dalam ibadah-ibadah, juga di dalam permenungan bersama keluarga, kami mendapatkan hikmat Allah. Maka dengan kasih, kami mendoakan setiap keluarga. Semoga keluarga menjadi persekutuan yang bertumbuh, menghasilkan buah, melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif. Jadikanlah keluarga kami lahan yang subur, dan kami mempersilahkan Tuhan untuk terus-menerus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya keluarga-keluarga senantiasa menemukan makna di balik setiap peristiwa hidup, sehingga dari penemuan makna kehidupan itu, setiap keluarga benar-benar mengalami Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di tengah pergumulan-pergumulan masing-masing. Keluarga-keluarga yang kehilangan spirit hidup bersama. Keluarga yang bergumul dengan usaha, bisnis, pekerjaan untuk anak-anak dalam tumbuh kembang dan studi, dalam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keseharian dengan berbagai dinamikanya. Semoga keluarga mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus, karena Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan. Dengan kasih kami berdoa pula untuk keluarga besar GKI Taman Aries, di mana Tuhan mempercayakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan melalui gereja ini. Diberkatilah saudara kami yang saat ini Tuhan percaya untuk menjadi pemimpin yang melayani dan bersahabat, yaitu majelis jemaat. Para penatua dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Rinto, Pendeta Hizkia, para pekerja gereja dalam rengkuhan berkat-Mu, sehingga dalam kesatuan hati kami semua dapat bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Demikian juga untuk semua anggota jemaat dan simpatisan. Kami bersyukur untuk setiap program-program pelayanan yang direncanakan. Semoga semua berjalan sesuai dengan visi dan misi, dan semua diwujudkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini kami juga berdoa menyerahkan kehidupan keluarga besar umat manusia di bumi ini. Ketika bumi dilanda dengan situasi-situasi penuh ketegangan, ketika kami melihat krisis yang terjadi dan kami semua turut mengalaminya.
Kami doakan ya Tuhan, supaya para pemimpin di dunia ini memiliki kesediaan untuk merendahkan diri, bahwa kekerasan bukanlah jalan untuk penyelesaian masalah. Cara terbaik adalah kasih, karena kasih itu menghidupkan. Dan semoga kasih membaharui kehidupan keluarga besar umat manusia di bumi ini. Kami terus mendoakannya dalam rahmat Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama bulan keluarga 2022. Dan semoga kami dapat mewujudkan semua yang kami dialogkan, semua yang kami refleksikan, supaya hidup anak-anak Tuhan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menyampaikan ungkapan syukur atas segala kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Roma 12 ayat 1 melandasi persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah selesai ibadah. Tolong mereka yang dalam
Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, baik pribadi maupun dalam keluarga sampai saat ini. Kini kami datang membawa persembahan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberi dampak bagi pekerjaan pelayanan-Mu melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari, sapaan Tuhan membawa perubahan nyata dalam hidup kita. Nyatakanlah itu di dalam hidup keseharian sehingga dapat memberi dampak dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semesta. Keluargaku ke dalam tangan-Mu, bersekutu saling menguatkan. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bersatu bersama melayani Engkau. Ku bawa keluargaku dalam tangan-Mu, bersekutu saling menguatkan. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bersatu bersama melayani Engkau. Aku dan seisi rumahku memuliakan Engkau. Percayalah, Dia selalu menyertai. Bertahanlah, Dia selalu beri kekuatan. Bersyukurlah, sebab Dia selalu mencukupkan. Bersama gereja menjadi berkat. Percayalah, Dia selalu menyertai. Bertahanlah, Dia selalu beri kekuatan. Bersyukurlah, sebab Dia selalu mencukupkan. Bersama gereja menjadi berkat. Bersama gereja menjadi Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Hari ini kita akan menutup rangkaian acara Bulan Keluarga 2022. Untuk itu dipersilahkan mohon kesediaan Wakil Ketua Panitia Bulan Keluarga 2022, Bapak Jimmy Pranginangin, untuk menutup secara resmi acara Bulan Keluarga 2022 ini. Silakan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 bulan kita bersama-sama sudah melewati rangkaian acara Bulan Keluarga pada tahun 2022 ini. Memang tidak mudah ya, kalau kita melihat bagaimana mengadakan acara Bulan Keluarga di tengah-tengah masa transisi seperti sekarang. Maunya kadang-kadang offline semua juga tidak bisa gitu ya. Online juga kita sudah kepingin offline seperti gitu. Sehingga mungkin masih banyak kekurangan Bapak Ibu Saudara sekalian dari panitia di dalam melakukan rangkaian acara Bulan Keluarga ini. Untuk itu kami mohon maaf, dan juga dalam kesempatan ini juga mewakili seluruh panitia Bulan Keluarga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk support dari semua pihak, khususnya para majelis, pendeta, dan juga tentunya para jemaat semua yang sehingga acara Bulan Keluarga kita pada periode ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan akhiri ya acara Bulan Keluarga kita akan tutup bersama-sama, tetapi seperti biasanya memang kalau biasa maksud saya, kalau di awalnya dulu lampu dinyalakan tandanya ada recharge gitu ya, hubungan antara berharap jemaat keluarga tentunya adalah berhubung kembali dengan Tuhan setelah rangkaian pandemi. Tetapi kali ini kita tidak akan putuskan, karena harapannya adalah walaupun rangkaian acara Bulan Keluarga sudah berakhir, tetapi hubungan pribadi antara jemaat, khususnya keluarga, tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga ke depannya jemaat GKI Taman Aries tetap menjadi jemaat yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin itu saja ingin saya sampaikan mewakili seluruh panitia di dalam kesempatan kali ini. Maju terus jemaat GKI Taman Aries, khususnya keluarga yang ada di GKI Taman Aries. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Seisi rumahku